Brand Bekasi bikin sepatu outdoor style bagus banget menurut gua. Namanya adalah 4089 Vulture Altera. Sebelum kita bedah sepatunya secara keseluruhan, kita harus melihat dari segi desainnya dulu. Karena ini kategorinya sneaker, jadi gue harus melihat detail-detail dari si sepatunya gitu. Kalau kita lihat, looks-nya ini benar-benar outdoor style banget. Dia kebanyakan pakai bahan ripstop yang water repellent-nya bagus. Terus kalau kita lihat di sini ada detail-detail kayak semacam grafis gitu yang disablon di PU leather-nya di bagian reinforcement-nya ini. Terus dia juga udah pakai knob lacing system yang bikin sepatunya ini jadi nggak ribet. Tinggal itu dia. Harganya juga masih sangat masuk akal, yaitu 395.000. 400 kecil lah. Ini tuh secara looks ya, bener-bener mantep banget buat dipakai outdoor style. Buat orang-orang urban yang tidak lebih banyak kegiatannya di outdoor, tapi suka sekali pakai penampilan outdoor. Ini masuk banget sih kalau menurut gua. Dia itu karakternya ringan untuk sepatu yang punya kategori sneaker, yang looksnya ini outdoor style. Ini tuh kalau dipakein celana kargo yang pakai bahan parasut, terus kalau nggak kargo yang pakai bahan ripstop, ini masuk banget. Terus buat atasannya mau modelan gold core, mau pakai apa sih utility vest atau utility jacket, terus pakai topi yang pakai bahan parasut ataupun mau pakai kacamata ala Oakley, ini masuk banget kalau menurut gua. Cuman ya rada jomplang aja karena sepatunya lebih murah dibandingkan atasannya. Terus di sepatu ini tuh ada detail-detail kecil kayak reflektif di bagian belakang, terus ada logo ini FE 4089 di bagian knob lacing systemnya juga. Terus ada sablon di bagian heel counternya, di bagian luarnya. 1489 Vulture Altera. Detailnya cakep sih kalau menurut gue ya. Cuman pemilihan materialnya ini kurang banyak. Gue kan sukanya yang stylenya ini lebih banyak pemilihan materialnya, jadi numpuk-numpuk dan lebih bervariasi. Ini subjektif gue aja sih. Jadi nggak usah lalelo lagi, daripada gue kebanyakan ngomong nanti diserang buzzernya MBG. Mending langsung kita gas bedah sepatunya. Ini dia 4089 Vulture Altera. Kita langsung aja masuk ke layer A, yaitu material identification. Buat material uppernya, datanya ada seperti ini. Dia itu dominan pakai ripstop, terus ada lapisan TPU nozzle-nya, terus ada reinforcement-nya itu dia pakai bahan PU leather. Hampir di semua panel-panelnya untuk ngejaga si sepatunya jadi lebih aman lagi. Terus dia juga pakai webbing untuk pull tab-nya dan ada reflektif di bagian belakang. Selain itu yang tadi gue udah bilang kalau dia itu pakai teknologi knob lacing system buat lacing systemnya. Jadi sepatu ini tuh gak ribet buat warga yang butuh kegiatan cepat gitu. Apalagi buat warga yang hidupnya ini serba cepat, knob lacing system itu wajib banget warga punya. Buat sizing sepatunya yang kita bedah itu ada di size 43. Buat kelengkapan datanya seperti instep, length, insole, terus width to box, width di bagian ball atau di bagian frame, terus width platformnya itu ada di sini. Untuk kategori shape dari si sepatunya ini tuh kategorinya narrow, seperti kebanyakan sepatu di brand-brand luar gitu. Jadi shoelace-nya ini agak kurang cocok dengan kebanyakan bentuk kaki orang-orang di Asia, terutama di Indonesia yang kakinya ini rada jebrag gitu. Untuk beratnya sendiri yang tadi gue bilang, ini tuh sepatu outdoor style ringan di size 43, dia itu cuma ada di 313,9 gram. Lebih ringan dibandingkan outdoor style lain yang pernah kita bedah. Jadi karena bentuk si sepatunya ini rada narrow, saran dari gue, dia tuh harus upsize kalau misalkan warga kakinya ini terlihat cukup lebar. Kalau misalkan kaki warga ini udah terbiasa dengan sepatu-sepatu yang narrow, contohnya kayak Converse ataupun sepatu-sepatu vulkanis dari brand luar gitu, kayak Keds, Fila, bahkan Nike, itu kan mayoritas sepatunya narrow ya. Menurut gua nggak perlu upsize, itu mending pakai size yang serupa aja tapi tetap disesuaikan dari panjang si sepatunya. Tapi kalau misalkan bentuk kaki warga ini lebar ataupun rada ngajebrag, saran gue mending upsize satu size aja, tapi itu bakal sedikit mengorbankan panjang dari sepatunya. Mungkin di bagian toe-nya ini bakal sedikit longgar gitu, karena ya kita lebih baik ngejar si lebar sepatunya daripada panjang sepatunya, daripada dipakai buat jalan gak nyaman gitu kan ya. Untuk size-nya sendiri, dia itu ada di size 39 sampai size 45. Sebenarnya masih rada disayangkan sih, mengingat banyak banget orang di Indonesia itu yang kakinya rada lebar dan rada besar gitu. Size 45 ini sebenarnya belum terlalu banyak mengakomodir orang-orang di Indonesia. Kalau bisa
4089 Vulture Ultra ini bisa dinaikin size-nya sampai size 48 atau size 49. Biar lebih banyak lagi orang Indonesia yang terakomodir ukuran sepatunya. Biar makin banyak orang yang suka dan cinta dengan brand Indonesia. Untuk sepatunya ini yang tadi gue bilang, dia outdoor style tapi ringan banget gitu. Buat di size 43 dia tuh beratnya cuma 313,9 gram. Ini terbilang sangat ringan sih untuk kategori sneaker outdoor style yang biasanya gue pegang itu rada berat. Ini ringan banget. Tapi gimana soal stability-nya? Ini yang bagus, karena di bagian width at the ball dan at the toe-nya, dia itu lebih kecil dibandingkan width at platformnya. Jadi soal stability, sepatu ini sebenarnya bagus banget, karena platformnya itu lebih lebar. Jadi midsole-nya ini lebih lebar di bawah dibandingkan bagian upper-nya. Untuk stability nggak akan lebih banyak goyang. Ini cocok lah buat warga yang kurang stabil secara emosi dan finansial gitu. Itu bercanda ya guys. Buat material uppernya, dia itu base-nya pakai ripstop, terus dilapisin pakai TPU no-sew, terus dilapisin pakai PU leather yang ada berlapis-lapis di bagian heel counter dan belakangnya ini. Buat si ripstopnya ini harus gua acungi jempol karena dia udah water repellent. Tapi apakah anti air? Tidak, dia hanya tahan air aja. Untuk cipratan-cipratan kalau misalkan kena hujan yang rada deres pun sebenarnya ini masih aman. Tapi kalau misalkan dipakai di tempat-tempat becek yang sampai sepatunya tenggelam, ini pasti bakalan rembes dan masuk ke dalam sepatunya. Terus akhirnya gue sadar, kenapa akhirnya sepatu ini bisa ringan? Karena dia dominan reinforcement-nya itu pakai PU leather, yang cenderung lebih kasih ringan gitu, dibandingkan jenis-jenis leather lainnya. Jadi sepatunya ini bisa lebih ringan lagi. Tapi soal durability aman-aman aja. PU leather ini bukan yang termasuk jelek, mengingat reinforcement yang dipasang juga cukup panjang dari bagian toe sampai bagian heel-nya juga. Bahkan di bagian heel ini dibikin berlapis-lapis untuk ngejaga si sepatunya ini biar lebih aman lagi gitu di bagian heel counternya. Terus dia juga dilengkapi dengan knob lacing system yang sebenarnya bisa dibilang ada sih brand lokal yang pakai kayak gini, cuman rada jarang gitu. Knob lacing system ini sebenarnya teknologi yang cukup mahal sih dibandingkan lacing system lainnya. Jadi cukup unik kalau misalkan 4089 ini berani pakai knob lacing system untuk sepatunya yang harganya ini 400 kurang. Mantap sih. Untuk upper thickness-nya di bagian frame-nya yang dilapisin dengan TPU no-sew-nya ini, ketebalannya itu ada di 1,3 mm. Dan ketika kita Dremel selama 10 detik, sisanya itu adalah 0,6 mm. Ini membuktikan kalau si bagian TPU no-sew-nya ini beneran ngebantu dari segi durabilitas sepatunya. Jadi upper-nya ini bisa lebih tahan lagi. Sedangkan untuk liningnya sendiri, dia itu pakai bahan mesh fabric. Bukan yang tipe halus banget, tapi bukan juga yang terlalu kasar gitu ya. Untuk ketebalannya sendiri, dia itu ada di kisaran 13,5 mm. Dan ketika kita Dremel, dia itu habis di detik ke-6. Sebenarnya ini bukan yang buruk banget dengan habis di detik ke-6, mengingat ya bagian lining ini kan lebih banyak kegeseknya gitu. Apalagi kalau dilihat dari harganya yang under 400.000, sebenarnya cukup wajar sih untuk lining dengan bahan seperti ini. Untuk material midsole-nya, dia itu pakai bahan EVA. Buat drop ball-nya di bagian heel, dia itu ada di 39,6 cm dengan ribbon sekitar 16,4%. Terus di bagian toe-nya atau di bagian forefoot-nya itu ada di tinggi 33,8 cm dengan ribbon sampai 10%. Ini tuh termasuk dalam kategori controlled, bukan yang termasuk cushion apalagi very cushion. Untuk sepatu-sepatu sneaker yang bisa dipakai buat kegiatan urban, buat kegiatan harian, commuting, buat jalan, berdiri, sebenarnya kategori balance ini sudah cukup oke. Apalagi kalau misalkan warga ini tipe berat badannya itu ada yang di ideal, hampir ke berlebih gitu. Ini masuk banget kalau menurut gua, masih aman gitu ketika dipakai. Beda cerita kalau misalkan warga ini berat badannya berlebih, mohon maaf, tapi pakainya sepatu yang cushion, itu bakal sedikit pedas di bagian heel dan di bagian telapak kakinya. Dan itu akan sedikit wobble kalau misalkan midsole-nya ini cushion dan very soft. Buat ketinggian dari si midsole-nya dan di bagian forefoot-nya, datanya seperti ini. Untuk heel to drop-nya itu ada di angka 14,3 mm. Ini sebenarnya masuk ke kategori yang cukup curam gitu. Jadi kaki ini rada di bawah jengkang. Jengkang itu apa ya? Lebih tinggi di bagian heel-nya. Jadi ini kurang cocok kalau misalkan masuk ke kategori sneaker. Tapi bakal lebih bagus lagi kalau misalkan dipakai buat sepatu-sepatu running. Karena sepatu-sepatu sneaker itu bagusnya heel to drop-nya itu mendekati 0. Semakin mendekati 0, semakin nyaman buat dipakai kegiatan harian, buat kegiatan commuting, buat kegiatan jalan jauh ataupun berdiri lama, itu lebih enak lagi. Buat bagian midsole-nya ini dia nggak ada shank, nggak ada plat tambahan di bagian midsole-nya. Kita masuk ke bagian outsole-nya. Nah, ini yang gua sangat suka dari si outsole-nya ini. Dia itu materialnya pakai bahan rubber. Kayaknya bener-bener full rubber dia deh. Karena ketika dipakai buat jalan, buat lari dan buat digesek di aspal,
baru berapa kali pengetesan, dia itu udah sedikit terkikis di bagian outsole-nya ini. Dan ketika kita Dremel dari ketebalan 5,6 mm selama 15 detik, hasilnya habis. Dia benar-benar kategori yang cepat aus untuk si bagian outsole-nya ini. Tapi itu sangat worth it menurut gua, karena ketika dites di tempat-tempat yang kering ataupun yang basah, semuanya ini bagus banget. Sangat aman kalau misalkan warga ini tipe orang yang pecicilan gitu. Jadi kegiatannya itu sangat aktif, dipakai buat di lantai yang basah, dipakai buat jalanan yang berpasir, berbatu, bahkan lantai kantor gitu ya, yang notabene-nya dia kering aja udah licin, terus ditambahin air. Ini outsole-nya ngegrip parah, bro. Jujur ngeri banget kalau menurut gua. Untuk layer A-nya ini kita kasih rating 5,83/10. Minusnya itu lebih banyak di bagian uppernya, tapi untuk outsole-nya mantep parah, bro. Kita masuk ke layer B. Buat konstruksinya itu dia pakai cementing aja ya. Tapi cementingnya itu digabungin dari bahan EVA ke bagian PU leathernya ini yang cenderung lebih cepat menyerap lem gitu. Walaupun dia pakai konstruksi cementing, tapi dia konstruksinya bagus, bro. Bisa dibilang awet lah untuk sepatu dengan harga 400.000. Terus kalau kita lihat dari kerapihan pemotongan panel-panelnya, penempatan panel-panel dan stitching-stitchingnya, ini tuh kategorinya excellent. Nggak ada sesuatu yang kelihatannya miring ataupun kelihatannya kurang tepat. Apalagi di bagian stitchingnya ini semuanya rapi. Walaupun dia pakai 3 layer stitching di bagian sininya. Dia benar-benar rapi, bro. Bagus banget. Kategorinya excellent. Untuk bagian heel counternya, dia itu ditambah dengan plastik di bagian dalamnya. Kategorinya itu soft, tapi dia tetap ngunci kaki dan nggak bikin kaki terlalu goyang-goyang. Cukup aman lah untuk sepatu sneaker. Terus untuk torsional rigidity-nya, dia itu kategorinya balance, walaupun dia nggak ada shank di bagian midsole-nya ini. Terus untuk lateral rigidity-nya, dia itu sebenarnya masuk kategori yang too rigid gitu, terlalu kaku di bagian si sepatunya ini, dari segi konstruksinya. Mungkin ini disebabkan karena pemilihan panelnya ini yang cukup tebal di bagian reinforcement-nya. PU-nya ini ada berlapis-lapis. Terus bagian TA-nya juga yang cukup tebal gitu. Walaupun di bagian midsole-nya dia udah nyematin lubang-lubang yang cukup banyak, tapi masih kehalang sama TA dan bagian reinforcement-nya ini yang tebal-tebal. Untuk layer B, kita kasih rating 7/10. Kita lanjut ke layer C. Sepatu ini tuh udah dipakai sama tester kita, yaitu Om Bin. Dipakai buat berdiri, dipakai buat jalan yang biasa aja gitu, nggak terlalu cepat, terus dipakai buat jalan cepat dan naik turun tangga selama durasi 120-180 menit per harinya. Untuk stabilitasnya ini tadi gue bilang sepatu ini tuh bagus banget karena di bagian upper ke platformnya dia itu lebih lebar di bagian platformnya. Jadi untuk stability dia bagus dengan lebar di platform sekitar 111,2 mm. Yang jauh lebih lebar dibandingkan bagian uppernya, di bagian bola-bolanya itu cuma 90,6 mm. Ini akan sedikit ngebantu soal stability dari si sepatunya. Dan ketika tester kita pakai sepatu ini buat kegiatan harian yang tadi gua bilang, nggak ada isu kayak heel slip di sepatu ini. Jadi aman banget. Untuk heel seat di bagian tumitnya juga dia bagus, cukup memeluk kaki lah, nggak yang terlalu terlalu memeluk gitu sampai akhirnya kaki rada capek. Untuk rockernya sendiri, dia juga bisa dibilang kategori natural, bukan yang terlalu agresif, apalagi di sepatu-sepatu running tuh biasanya agresif banget gitu. Jadi si jari-jari kaki bagian depan itu nggak lebih banyak nekuk ke atas, jari kakinya ini nggak akan lebih cepat pegel. Jadi untuk kategori rocker yang natural seperti ini, lebih cocok buat warga yang kegiatan hariannya kayak jalan atau berdirinya itu nggak terlalu cepat. Buat berdiri nggak terlalu lama. Jalannya lambat tapi ada sedikit kegiatan yang bergerak gitu, nggak stay di tempat. Sedangkan untuk efek biomekanikanya, karena dia solnya ini kategori too stiff yang tadi gue bilang, jadi ini tuh sedikit mengurangi kenyamanan ketika dipakai buat berdiri yang lama dan ketika dipakai buat berjalan yang cepat. Jadi ketika kaki berjalan itu kan harusnya ada tekukan ya, karena si karakter lateral rigidity-nya ini too stiff, jadi ada sedikit hambatan di bagian lentur lateralnya ini. Dan ini akan berpengaruh ketika warga ini tipe orang yang jalannya cepat. Itu akan sedikit mengganggu di bagian plantar fasianya. Untuk layer C ini kita kasih rating 6,5/10. Kita masuk ke layer terakhir yaitu layer D. Karena tester kita bentuk kakinya ini bukan tipe yang lebar banget. Cukup normal lah, cukup natural gitu. Terus dipadu-padakan dengan bentuk shape dari si sepatu ini yang narrow. Itu masih kerasa tight di bagian toe-nya.
Jadi kaki tester kita ini rada sempit di bagian toe box-nya. Sebenarnya ini akan cukup mengganggu ketika warga pakai sepatunya ini buat berdiri yang cukup lama. Karena ketika kaki udah kelelahan, kaki itu pasti bakal membengkak dan semakin membesar. Jadi karena toe box-nya ini sempit, dan dari awal pemakaian aja udah kerasa sempit, ketika kaki membengkak bakal semakin menyakitkan di bagian toe box-nya. Makanya gua saranin untuk upsize, seenggaknya ketika kaki dalam keadaan normal, toe box-nya ini nggak terlalu sempit. Jadi ketika kaki membengkak, ya nggak terlalu sakit banget lah, masih bisa ditoleransi. Terus kalau kita lihat dari arch support di bagian dalamnya, dia itu cenderung flat. Hampir sedikit arch support di bagian dalamnya ini. Terus di bagian insole-nya, dia juga pakai insole yang tipenya itu memory foam, tapi gua kurang tahu ini kelas keberapa. Tapi bukan memory foam yang biasa dipakai di brand-brand luar ya. Jadi ketika dipakai buat kegiatan yang lama, dia itu pasti bakalan kempes. Makanya sepatu ini tuh ketika dipakai buat jalan cepat, itu bakal sedikit mengganggu di bagian kaki dan bakal bikin cepat pegel, terutama di bagian plantar fasianya karena minim arch supportnya. Bahkan mungkin untuk sebagian orang sampai pegel ke bagian betis. Ini bisa diakali dengan warga cari insole yang lebih tebal dan karakternya bouncy, bukan yang very cushion. Jadi akan sedikit membantu di bagian arch supportnya dan nggak akan cepat pegel di bagian plantar fasianya. Untuk layer D ini kita kasih rating 5,5/10. Dan untuk overall ratingnya kita kasih rating 6,21/10. Ini bukan termasuk kategori yang buruk, mengingat artikel ini adalah artikel pertama dari brand 4089. Jadi kalau menurut gue pribadi ini masih bisa diwajarkan kalau eksekusinya ini masih belum maksimal. Cuman perlu beberapa improve di bagian sepatunya, kayak bagian sulas di bagian toe-nya itu dibuat sedikit lebih lebar, terus untuk flexibility, torsional rigidity-nya itu dibikin lebih fleksibel, terus outsole-nya yang mungkin bisa dibuat lebih lebih awet lagi gitu, entah ditambah campuran plastiknya berapa persen ataupun ditambah dengan bahan-bahan kimianya, itu bakal lebih bagus lagi, tapi tidak mengurangi dari si grip yang sudah sangat bagus ini. Kalau menurut gua, sepatu ini kalau udah dibuat improve ataupun ada versi upgrade-nya, misalkan Voltur Ultra 2.0, yang improve-nya ini berdasarkan dari informasi yang kita berikan, sepatu ini tuh sebenarnya udah bisa bersaing dengan brand lokal papan atas lainnya. Dengan range harga di 300-400 ribu, itu adalah sweet spot di mana brand lokal ini bisa berjaya. Jadi banyaklah orang yang bisa membeli sepatu dengan harga segitu. Sedangkan dari sisi brandingnya, sepatu ini sebenarnya sudah cukup matang. Kalau misalkan gue lihat dari looks dan desain sepatunya. Dengan tema urban outdoor lifestyle yang bisa dipakai buat kegiatan harian, dari pemilihan warna, dari pemilihan panel-panelnya, materialnya, stitchingnya, desainnya, detail-detailnya, pemilihan desain dari midsole dan juga outsole-nya, terus ada tambahan noblessing system dan upper yang pakai bahan water repellent ini, menurut gue dari segi branding itu sudah sangat bagus dan sangat cocok untuk kegiatan urban warga-warga di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya perlu beberapa improve aja sih untuk sepatu ini. Tapi balik lagi, kalau misalkan warga ini sudah terbiasa dengan sepatu-sepatu yang narrow, sepatu ini sebenarnya aman-aman aja bro. Sangat-sangat aman. Dan apalagi kalau warga biasa pakai sepatu yang kapsul tebal tuh, yang rada bakiak, yang insole-nya tipis juga. Pakai 4089 Voltur Ultra ini sebenarnya bisa dibilang upgrade sih. Uppernya udah water repellent, ringan, cukup fleksibel, cushion juga nggak terlalu lebay, nggak terlalu keras juga, outsole-nya bagus banget, terus nggak ribet karena pakai noblessing system. Sebenarnya ini worth it lah buat warga beli gitu. Tapi gimana kalau menurut warga? Dengan harga 395.000 dapat material seperti ini, kelebihan seperti ini, dan minusnya juga, apakah worth it buat dibeli? Kalau misalkan warga punya pertanyaan seputar sepatu ini, atau misalkan harus review sepatu dari 4089 yang lain, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan juga kasih hype, karena hype itu penting banget untuk awal-awal video ini di-upload. Dan kalau misalkan warga tertarik buat nonton video-video eksklusif dari Shoepolish, bisa langsung gabung ke lapas yang ada di Shoepolish. Silahkan masuk penjara, tapi penjara yang bukan karena korupsi. Cuau, cuau, cuau. Gue Oki pamit undur diri. Adios. Kira-kira si Dadan dihukum seberapa tahun ya?